Bank Dunia bongkar rahasia di balik kekuatan ekspor RI, dan para pembenci teriak Jokowi mundur. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kembali, lagi-lagi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi mendapat pujian dunia. Pujian tersebut kini datang dari ekonomi Bank Dunia, jadi silakan kadrun menilai. Indonesia saat ini benar-benar telah pulih secara ekonomi. Alur perdagangan Indonesia pun saat ini mulai kembali seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Bahkan Indonesia dianggap cukup mampu bertahan dari guncangan krisis global yang melanda dunia saat ini, yang banyak dirasakan oleh banyak negara-negara di dunia. Kekuatan ekonomi Indonesia dianggap paling stabil daripada banyak negara-negara maju dunia. Bahkan Indonesia naik peringkat ke-7 negara dengan PDB terbesar di dunia. Si Lolah Katos menyebut salah satu pemicunya hal tersebut karena didorong oleh ekspor Indonesia yang dianggap cukup mampu bertahan dari guncangan pandemi dan bahkan bisa pulih lebih cepat dari negara-negara lain. Secara menyeluruh, ekspor barang dan jasa itu berkontraksi 8,1% pada 2020. Jika dibandingkan dengan impor berkontraksi 2 kali lipat, yaitu 17%. Namun, pemulihannya cukup tinggi pada tahun 2021 katanya. Dalam kegiatan webinar Indonesia Development yang mengangkat topik Forex Direct Investment pada Kamis 3 November 2022, Desila mengungkapkan kemampuan ekspor Indonesia memang luar biasa, cepat terbukti dengan pertumbuhan sehingga 24% pada tahun 2021. Ini pun melebihi nilai ekspor secara global yang hanya tumbuh pada sekitar. Jadi tahun ini kita mengharapkan pertumbuhan akan tetap kuat dan signifikan di atas rata-rata global. Saya pikir ada berita baik di sini. Ya, masih transisi lah. Tidak bisa dipungkiri Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan disahkan pada November tahun 2020 yang lalu terbukti sangat sukses untuk menggait para investor asing. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam rangka menarik investor asing ke Indonesia. Dan berdasarkan laporan Bank Dunia, dampak dari pemberlakuan undang-undang tersebut pun mulai terasa pada kuartal 2 tahun ini, di mana terjadi peningkatan jumlah penanaman modal asing atau PMA di negara Indonesia. Gambaran hukum dampak informasi komprehensif melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang muncul dari analisis yang kami lakukan adalah PMA, penanaman modal asing secara positif menanggapi program reformasi. Ini terang ekonomi senior Bank Dunia Cecilia. Cecilia pun memaparkan saat ini investor asing mulai banyak melirik sektor manufaktur di Indonesia, yang jumlah PMA-nya lebih unggul dibandingkan sektor non-manufaktur. Jadi ada data 2022 terbaru yang menunjukkan PMA manufaktur di Indonesia mulai meningkat, dan itu melampaui PMA non-manufaktur sampai kuartal 2 tahun 2022. Jadi kita melihat fakta bahwa reformasi ini telah mencapai tujuannya, tapi kita belum cukup waktu untuk bisa melihat hasil dari implementasi yang sebenarnya. Masih katanya. Dia pun memaparkan berdasarkan hasil analisanya, sektor non-komoditi yang bebas berhasil menarik 14% PMA, sedangkan pada sektor non-komoditas yang tidak bebas justru di angka yang minus. Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya non-tarif atau NTMS atau hambatan non-tarif yang telah menghambat pemulihan ekonomi ekspor non-komoditas di Indonesia. Sebagai catatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM melaporkan realisasi investasi saat ini tembus pada angka 37,8 triliun rupiah
yaitu pada kuartal 3 tahun ini, angka ini naik 42,1% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. BPKM pun mencatat realisasi investasi tersebut berhasil menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 325.575 orang. Alhamdulillah, sungguh keren. Menurut saya ini adalah fakta di lapangan bahwa kita merupakan salah satu negara teramat dari ancaman guncangan krisis global. Ketika banyak negara-negara di dunia yang sedang pontang-panting menghadapi berbagai masalah ekonomi yang bisa membawa mereka ke jurang resesi. Kembali, lagi-lagi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi mendapat pujian dunia. Pujian tersebut kini datang dari ekonomi Bank Dunia, jadi silakan kadrun menilai. Indonesia saat ini benar-benar telah pulih secara ekonomi. Alur perdagangan Indonesia pun saat ini mulai kembali seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Bahkan Indonesia dianggap cukup mampu bertahan dari guncangan krisis global yang melanda dunia saat ini, yang banyak dirasakan oleh banyak negara-negara di dunia. Kekuatan ekonomi Indonesia dianggap paling stabil daripada banyak negara-negara maju dunia. Bahkan Indonesia naik peringkat ke-7 negara dengan PDB terbesar di dunia. Si Lolah Katos menyebut salah satu pemicunya hal tersebut karena didorong oleh ekspor Indonesia yang dianggap cukup mampu bertahan dari guncangan pandemi dan bahkan bisa pulih lebih cepat dari negara-negara lain. Secara menyeluruh ekspor barang dan jasa itu berkontraksi 8,1% pada 2020 jika dibandingkan dengan impor berkontraksi 2 kali lipat yaitu 17%. Namun, pemulihannya cukup tinggi pada tahun 2021 katanya. Dalam kegiatan webinar Indonesia Development yang mengangkat topik Forex Direct Investment pada Kamis 3 November 2022, Desila mengungkapkan kemampuan ekspor Indonesia memang luar biasa, cepat terbukti dengan pertumbuhan sehingga 24% pada tahun 2021. Ini pun melebihi nilai ekspor secara global yang hanya tumbuh pada sekitar. Jadi tahun ini kita mengharapkan pertumbuhan akan tetap kuat dan signifikan di atas rata-rata global. Saya pikir ada berita baik di sini. Ya, masih transisi lah. Tidak bisa dipungkiri Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan disahkan pada November tahun 2020 yang lalu terbukti sangat sukses untuk menggait para investor asing. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam rangka menarik investor asing ke Indonesia. Dan berdasarkan laporan Bank Dunia, dampak dari pemberlakuan undang-undang tersebut pun mulai terasa pada kuartal 2 tahun ini, di mana terjadi peningkatan jumlah penanaman modal asing atau PMA di negara Indonesia. Gambaran hukum dampak informasi komprehensif melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang muncul dari analisis yang kami lakukan adalah PMA, penanaman modal asing secara positif menanggapi program reformasi. Ini terang ekonomi senior Bank Dunia Cecilia. Cecilia pun memaparkan saat ini investor asing mulai banyak melirik sektor manufaktur di Indonesia yang jumlah PMA-nya lebih unggul dibandingkan sektor non-manufaktur. Jadi ada data 2022 terbaru yang menunjukkan PMA manufaktur di Indonesia mulai meningkat dan itu melampaui PMA non-manufaktur sampai kuartal 2 tahun 2022. Cecilia pun memaparkan saat ini investor asing mulai banyak melirik sektor manufaktur di Indonesia yang jumlah PMA-nya lebih unggul dibandingkan sektor non-manufaktur. Jadi ada data 2022 terbaru yang menunjukkan PMA manufaktur di Indonesia mulai meningkat dan itu melampaui PMA non-manufaktur sampai kuartal 2 tahun 2022. Jadi kita melihat fakta bahwa reformasi ini telah mencapai tujuannya, tapi kita belum cukup waktu untuk bisa melihat hasil dari implementasi yang sebenarnya. Masih katanya. Dia pun memaparkan berdasarkan hasil analisanya, sektor non-komoditi yang bebas berhasil menarik 14% PMA
Sedangkan pada sektor non-komoditas yang tidak bebas justru di angka yang minus. Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.